wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, semua sehat? Sehat. Oke, sebelum dimulainya pelayanan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Oke, siapa di antara tiga pria ini yang mau misi doa? Yo. Oke, boleh. Gimana bu doanya? Doa awal belajar dong. Doa dalam hati. Doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Oke, Ibu sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak karena kalian udah bersedia meluangkan waktu untuk kegiatan kita hari ini. Nah, kalian sebelumnya udah tahu belum kenapa sih kok cuma berenam doang nih yang dipanggil ke sini gitu? Ada kegiatan apa gitu, tahu nggak? Oke, jadi hari ini kita tuh akan melaksanakan yang namanya bimbingan ke kelompok. Oh, sebelumnya udah pernah ikut bimbingan kelompok? Belum. Oke, jadi Ibu jelasin ya. Bimbingan kelompok itu adalah kegiatan yang diikuti oleh beberapa siswa untuk membahas suatu permasalahan. Jadi permasalahan ini kita bahas untuk kita agar menjadi lebih baik lagi. Jadi bimbingan kelompok tadi kan sudah dijelaskan. Nah, tujuannya apa sih? Kalian ada di sini? Tahu? Belum. Oke. Nah, tujuannya kan kita akan membahas terkait pelayanan hari ini. Nah, tujuannya itu adalah kalian akan bisa yang namanya menjelaskan apa itu maaf. Kalian tahu konsekuensi dari permintaan maaf, serta kalian tuh tahu nanti kalau misalkan sewaktu-waktu kalian ngelakuin kesalahan, kalian itu harus bagaimana. Nah, di bimbingan kelompok ini ada beberapa asas, tapi di sini Ibu akan menjelaskan ada 3. Yang pertama, asas apa tuh? Asas kesukarelaan. Nah, maksudnya apa Bu? Asas kesukarelaan itu adalah kalian itu datang kemari menemui Ibu melakukan kegiatan ini dengan tanpa paksaan, sukarela. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, maksudnya apa tuh? Asas keterbukaan itu adalah kalian itu kalau misalkan nanti disuruh namanya menyampaikan pendapat atau nanti mau cerita masalah yang menyangkut pribadi banget nih, rahasia banget, nah itu nggak apa-apa, boleh, jangan ada yang ditutup-tutupin. Nah, yang terakhir nih dan yang paling penting yaitu asas kerahasiaan. Nah, tadi kan kawan-kawannya nih disuruh mengungkapkan masalah yang bersifat pribadi, sama tahu ada yang mengungkapin. Nah, itu kalian berenam ini harus merahasiakannya. Jadi cukup untuk di forum ini saja. Oke. Jadi di kegiatan kita hari ini itu berjalan selama 35 menit. Nah, pada bimbingan kelompok ini ada yang namanya pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Nah, pemimpin kelompok di sini adalah Ibu. Lalu anggota kelompoknya itu adalah kalian. Nah, apa sih Bu tugas dari anggota kelompok? Nah, tugas anggota kelompok itu adalah terbuka terhadap permasalahan yang sedang dibahas dan dialami. Jadi kalian itu lebih aktif dalam berdiskusi. Oke. Nah, jadi di layanan bimbingan kelompok ini nanti Ibu akan menayangkan 2 video terkait layanan kita hari ini. Layanan kita hari ini apa? Temanya? Oke, Peter. Mengapa kita harus minta maaf dan memaafkan? Oke. Nah, nanti Ibu nayangin 2 video. Habis dari menayangkan video, Ibu akan meminta kalian untuk mengulas apa sih yang didapat dari 2 video ini. Lalu setelah itu Ibu akan menyuruh kalian membuat poster. Udah pernah buat poster sebelumnya? Udah. Nah, jadi nanti poster itu berisikan apa sih manfaatnya kalian itu minta maaf ke kawan-kawannya kalau melakukan kesalahan. Oke, ada yang mau ditanyain sebelum ke tahap selanjutnya? Nggak ada, udah paham? Oke, bener ya.
Tapi ibu belum ini loh, belum kenal sama kalian loh. Boleh perkenalan sambil nyebutin apa ya? Nyebutin mata pelajaran kesukaan. Mau mulai dari mana dulu? Siapa? Ayo. Oke, laki-laki harus memimpin. Mulai dari sini. Nama saya Sigit Wana dari kelas 8D dan mata pelajaran saya suka kerja. Oh ya, suka praktek nih. Oke, selanjutnya. Kenalkan, nama saya Musadik Fadila dari kelas 8D. Ini pelajaran saya PJOK. PJOK juga sama. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali. Saya dari kelas 8B. PJOK juga kan pada suka PJOK. Gurunya siapa nih? Kak favorit PJOK. Oh, Kak Wawan. Masya Allah. Oke, selanjutnya. Saya sahabat dari pendidikan di kelas 8J. Pelajaran PAK. Terus nah, pendidikan nanti kok. Selanjutnya. Nama saya Nursan Indonesia dari kelas 8B. Saya suka pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, waduh. Kenalkan, nama saya Zahira Najibazia, pelajaran yang saya suka agama Islam. Agama Islam, Masya Allah. Kan tepuk tangan dulu. Oke. Yang selanjutnya yaitu kita akan menonton 2 video yang berbeda. Nah, ini videonya. Yang sebelahnya kelihatan nggak? Robert? Aku jeda dulu. Nah, yang ini adalah video kedua. Jadi kan video pertama tuh. Nah, selanjutnya kalian akan menonton video yang kedua. Kita sebagai manusia pasti lepas dari kesalahan. Mungkin buat sebagian dari kita minta maaf adalah hal yang sulit banget. Khawatir, ternyata ada resep permintaan maaf yang sempurna. Bukan cuma satu, baik, Nah, jadi penting banget loh kita ini bahas topik ini hari ini karena dengan meminta maaf, kadang kan kita sebagai manusia ini nggak sadar ya ternyata bisa melukai perasaan orang lain seperti itu. Nah, dari video yang udah ditonton nih 2 video, kira-kira kalian dapat apa nih dari video? Kesimpulan aku dari melihat video tadi adalah meminta maaf itu wajib karena kita melakukan kesalahan. Oke, selanjutnya siapa? Dari siapa dulu? Oke, yuk. Kalau aku meminta maaf itu penting Pentingnya karena apa nih? karena kita membuat kesalahan. Oke, selanjutnya. Banyak cara untuk meminta maaf. Oh, kayak yang di video tadi ya. Salah satunya apa contohnya? Introspeksi diri, kalau enggak memperbaiki kesalahan. Oke, benar. Yuk selanjutnya. Oke, minta maaf kalau lagi apa? Lagi melakukan
ke kesalahan. Selanjutnya, Kesimpulan saya, minta maaf itu paling penting dalam saya sendiri. kenapa kok paling penting? Karena kalau saya kesalahan sama orang lain, kita harus minta maaf. Kalau enggak, orang lainnya bisa ini Bu, sakit hati. Oke, selanjutnya. Kesimpulan saya adalah jika kita memiliki kesalahan kita harus meminta maaf itu wajib, karena kita tidak akan mempunyai musuh ataupun konflik. Nah, karena kayaknya kelihatannya tegang banget ya kalian, terus lesu semua. Jadi ibu ada SBQ. Nah, SBQ-nya ini namanya tangkap pena. Nah, siapkan pena di sini ada, karena orangnya berkenaan berarti penanya 5. Oke, disiapkan di sini 5. Enggak sama semua. Ini kayak SBQ yang dikasih. Nah, duduknya agak rapat kali ya, biar lebih ini ya. Jadi kalah nih. Nah, nanti ibu akan menginstruksikan yang namanya pegang, misalkan ibu nanti nyuruh pegang apa. Nah, nanti pas ibu bilang pegang pena, berarti kalian rebutan pena. Oke. Duduknya agak rapetin apa enggak? Oke, sudah siap? Ibu bilang pegang kepala, undang, lutut, pinggang, kepala, kaki, dagu, telinga, pena. Ini dapat nih. Siapa yang nggak dapat? Siapa yang nggak dapat? Ya, taruh lagi, biar bonusnya taruh lagi. Sudah cukup ya. Ini agak diregangin lagi. Nah, sampai lagi aja. Oke, nah ini ibu ada tugas yang tadi yang ibu bilang. Jadi kalian itu akan membuat yang namanya poster tentang keajaiban dari meminta maaf versi kalian sendiri. Oke, nah ini. Oke, ada orang satu-satu ya. Silakan. Jadi kalian di situ tugasnya membuat poster. Jadi pemahaman kalian terkait dengan video ini, keajaiban apa sih yang kalian dapatkan kalau kalian itu berani meminta maaf. Oke, boleh silakan. Ya, gimana ya perasaan dia? Gimana ya kalau aku gini? Jadi nggak menjadi beban di kepala kamu. Ini meminta maaf bukan berarti kalah ya. Bisa lah. Sini tulis di mana? Boleh di bawahnya. Sini. Terserah kamu aja kan itu nggak dipakai. Dibalik sih. Iya, dibalik. Oh, balik. Udah. Kita tuh sadar kalau kita tuh berbuat salah. Itu tanggung jawab. Nah, sembari membuat video nih, ibu mau nanya, kalian pernah nggak sih melakukan kesalahan tanpa disengaja atau mungkin sengaja tapi kalian nggak minta maaf? Pernah nggak? Coba. Kenapa? Pas kapan? Saya nggak ingat sih Bu, pas kapan itu. Pas main-main kan saya punya salah, bukan ngomongin apa gitu kan, pasti sama orang punya salah. Ya, itu pas kenapa? Misalkan kayak kamu nggak sengaja ngapain atau apa gitu. Pernah sih. Misalnya pas ngelakuin kegiatan apa gitu. Pas kegiatan ini olahraga. Nah, itu pas ngapain sama kawannya itu? Main bola Bu. Oh, kamu nggak tahu gitu kalau misalkan itu udah menyakiti dia gitu ya istilahnya. Iya. Oke, yang lainnya?
pernah ngatain bapak. Ngatain Nama bapak. Nama bapak. Oh, ke siapa itu kok bisa? Ada yang ke cowok, ada yang ke cewek. Nah, itu kan kesalahan yang disadari. Nah, kalau menurut kawan-kawan nih, kira-kira tindakan yang dilakuin temennya ini bener nggak? Tidak Tidak. Nah, apa yang harus dia lakukan ke kawannya? menyadari kesalahannya. Oke, nah kalau dari adik sendiri udah minta maaf belum ke kawannya? Belum. Oke, mulai dari sini berarti harus Minta maaf. Nah, kalau yang lain ada permasalahan yang pernah dialami? Kenapa ada tuh? Karena tidak sengaja menginjak sepatu. Nah, dianya gimana responnya? Ya marah. Marah. Terus kamu respon baliknya? Sebaiknya ya saya diam aja. Diem aja. Sampai sekarang gimana sama orang itu? Ya belum minta maaf. Belum minta maaf. Terus kalau dia ketemu kamu, masih suka berantem? Masih suka? Kok tahu? Ayo. Kamu yang gigit sepatunya ya? Bukan. Pokoknya dicis sepatunya dalam perut. Nah, kalau dari tindakan kawannya nih, kira-kira gimana menurut kawan-kawan lain? Ada yang bisa ngasih tanggapan? Karena kan kita kan kayak ini ya, ada yang cuci sepatu sendiri, ada yang cuciin. Terus dia nggak ngintip aja sekarang. Mungkin kesel kadang dulu. Oke. Nah, kalian pernah nggak sih kawannya ngelakuin salah ke kalian, tapi dia nggak minta maaf, terus tindakan kalian apa? Pernah nggak? Pernah diapain sama kawannya? Ngatain apa-apa itu tuh bawa emosi ya dulu. Kayaknya sih katanya balik. Tapi kadang jadi kayaknya dibalas, iya. ya. Tapi kadang kayaknya dia sakit hati gitu langsung diem tuh. Tapi kamu memaafkan atau misalkan masih tetap kalau ketemu masih ngejek balik? Masih ngejek balik, bisa dia. Bahaya. Dan juga nggak usah dia. Aku tuh salah nyebutin nama aku. Oke. Kalau dari yang lain, gimana nih tanggapannya dari cerita kawannya? Apa yang harus dia lakuin sama si kawan yang tadi? Ketemu kawannya masih ngeledekin nama bapak terus. Jadi dia masih ngeledek lagi. Nah, kira-kira apa tindakan yang harus dia lakukan? Bisa kasih tanggapan? Ayo, yang laki misalkan yang mau kasih tanggapan. Ayo yang laki mana suaranya tuh? Tadi yang perempuan terus nih. Jadi kita nih di dalam dunia kelompok tuh nggak perlu ada yang ditutup-tutupi, harus lebih aktif dalam bersosialisasi. Oke, ayo siapa yang mau nanggapin? Introspeksi diri. Kenapa harus introspeksi diri? Nah, kalau menurut yang lain atau dari yang cewek nih, harus meminta agar tidak mau menonton. Oke. Nah, udah sampai mana posternya? Udah selesai? Poster yang kalian buat ini ada kaitannya nggak sama yang lagi kalian alami? Kenapa? Kaitannya apa? Ayo. Kasih tepuk tangan dulu. Yang lain, poster yang kamu buat kayak ada kaitannya nggak sama yang kamu alami? Ada nggak? Ada Bu, Apa itu? yang anak yang menyadari kesalahannya, karena saya tidak pernah menyadari kesalahannya atau membiarkannya saja. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya yaitu ibu minta kalian menjelaskan dari masing-masing poster yang kalian buat ini. Apa sih keajaiban yang kamu rasain gitu? Oke, keajaiban dari meminta maaf. Mulai dari siapa dulu? Tadi kan laki-laki. Ayo, sekarang perempuan. Kan beda.
Coba kamu buat apa? Temanya kamu ambil apa? Mainnya sama Yang lain siapa dulu nih? Malah main tunjuk-tunjuk. Ayo. Siapa dulu? Apa mau ibu tunjuk? Tunjuk. Oke, dari kamu. Kamu buat apa temanya? minta maaf bukan berarti kalah. Nah, kenapa tuh kok minta maaf bukan berarti kalah? Itu kalau kita minta maaf itu kita bukannya berarti kalah, karena kita maaf itu kan berarti kita jujur. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya siapa? Mau ditunjuk lagi? Oke, kamu deh. Kamu buat apa hari ini posternya? Jadi lebih bertanggung jawab. Kenapa tuh kok kamu ngambil ini? Jadi lebih bertanggung jawab. Karena lebih bisa menjaga perkataan biar nggak nyakitin orang lain. Oke, kasih tepuk tangan. Ayo sekarang dari diri sendiri deh. Siapa yang mau? Bu, aku bu, gitu. Siapa yang belum? Siapa nih? Aku, Oke. kita harus mencegah konflik kepada kawan. Kita harus meminta maaf kepada seseorang karena sudah melakukan kesalahan, biar kita tidak musuhan satu sama lain. Oke. Yang lain? Buat apa yang lain? Oke, silahkan. Evaluasi diri itu bisa membuat kita sadar atas kesalahan kita dan Oke. meminta maaf atas perbuatan kita sendiri. Ya, selanjutnya siapa yang belum? Ayo. Ayo, dua lagi. Ayo, siapa di antara dua anak ibu ini yang berani? Yuk. Aku. Kalau menurut saya membangun empati dan kesadaran diri Ya. akan lebih mudah untuk menerima bahwa dirinya tidak selalu benar. Dengan kesadaran ini, anak akan menjadi pribadi yang terbuka atas kritik dan saran. Oke, yang terakhir. Bu, tidak dibayangi rasa bersalah. Kenapa tidak dibayangi rasa bersalah? Memiliki masalah akan membuat kamu selalu dibayangi rasa bersalah. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Jadi memang sangat penting untuk kita yang namanya mengevaluasi diri, karena dengan mengevaluasi diri kita tuh bisa tahu loh di mana letak kesalahan kita. Jadi nggak kita cuma lihat dari sudut pandang kita sendiri, kita bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Ternyata kalau dari sudut pandang orang lain itu menyakiti loh ternyata. Tapi kalau menurut kita enggak gitu. Nah, dari kegiatan ini kira-kira rencana kalian setelah mengikuti layanan ini dengan tema apa tadi? Berani minta maaf dan memaafkan. Nah, kira-kira kalian bakal ngapain nih? Kira-kira apa yang bakal kalian terapin dari materi yang didapat? Siapa yang mau ngomong duluan? Siapa? Oke, silakan. Berkaca atau menginterogasi diri atas kesalahan sendiri. Terus tadi bagaimana? Oke, yang lain, ayo. Yang laki-laki ini. Kita harus terbiasa meminta maaf, yaitu mencegah konflik, jadi lebih bertanggung jawab dan tidak dibayang rasa bersalah. Oke, kasih apresiasi untuk kita semua. Jadi, alhamdulillah ya kita udah sampai di tahap akhir. Kita sudah selesai bimbingan kelompok ini. Jadi, benar kata kawan-kawan tadi, kita tuh emang harus meminta maaf. Jadi karena kalau kita meminta maaf itu kita bisa terhindar dari rasa bayang-bayang bersalah. Jadi kalau minta maaf tuh bukan berarti kita yang salah juga dan bukan berarti kita yang ngalah. Jadi kayak lebih ke kita bisa mengevaluasi diri, lebih bertanggung jawab sama apa yang telah kita lakukan. Oke. Terus yang terakhir nih, Ibu minta kesan dari kalian setelah mengikuti bimbingan kelompok ini. Kira-kira apa yang didapat? Kesan. Nah, apa nih yang didapat dari layanan kita hari ini? Siapa? Oke, silahkan. Saya mendapatkan pelajaran harus berani meminta maaf. Oke.
Selanjutnya siapa? Terbiasa mengevaluasi diri karena semua kesalahan kita itu kita juga kan kadang nggak sadar. Nggak sadar kalau melakukan kesalahan terhadap orang lain. Oke. Nah, jadi karena kegiatan sudah berakhir, nah kira-kira menurut kalian nih, kalau kita bikin bimbingan kelompok lagi untuk sesi berikutnya, kira-kira mau nggak? Minat nggak? Minat, mau. Oke. Kalau emang dikiranya dari teman-teman semua ini ada yang belum paham atau kayak Bu, aku kok masih kurang jelas ya Bu sama materi ini tadi. Nah, boleh kita bahkan melaksanakan ke sesi berikutnya. Oke. Nah, Ibu ada satu tugas lagi nih, namanya lembar evaluasi hasil. Nah, tugasnya kalian akan mengisi soal-soal yang ada di sini. Nah, misinya nanti boleh dibawa ke kelas aja karena kalau takutnya di sini nanti tidak kondusif ya. Oke. Nah, Ibu ucapkan terima kasih atas ketersediaan kalian mengikuti bimbingan kelompok ini. Semoga harapannya ilmu yang Ibu berikan dan yang kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, karena tadi diawali dengan doa, maka diakhiri juga dengan doa. Oke, laki-laki lagi yang mimpin. Siapa? Doa penutup. Yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu ucapkan terima kasih atas ketersediaan hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.